Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada seluruh warga pribumi Nusantara dimanapun Anda berada, serta kepada seluruh subscriber Gus Fuad Channel, serta salam takdim saya kepada Gus Fuad, serta Kiai Haji Imaduddin Isman Al-Bantani. Oke, baik. Malam ini kita akan membicarakan tentang statement dari Menko Bidang Pangan kita, yaitu Bapak Zulkifli Hasan yang memberikan statement secara intinya butuh padi yang diteliti nasab. Tapi nanti akan kita akan bacakan secara lengkap artikelnya. Sebelum ke sana, saya mohon pada Gus Fuad, kemudian ke Imad untuk menyapa audiens secara singkat. Dipersilakan Gus Fuad dan ke Imad. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Salam, Salam Pancasila Merdeka. Selamat malam untuk Mas Rifki, sahabat saya Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Insya Allah nanti ada saatnya beliau jadi presiden. Amin. Amin. Dan, dan semua penonton setia GFC, para pejuang. Penonton itu pejuang, Mas Rifki. Oke. Nonton tuh pejuang yang menurut saya malah paling penting karena gada terdepan gitu. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa dilimpahi kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan, kegembiraan, dan istiqomah semangat berjuang untuk menjaga bangsa dan negara kita, terutama menjaga Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Merah Putih dan Undang-Undang Dasar serta NKRI. G. Baik. Ke Imad. Ke Imad, suaranya mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Gus Fuad, Mas Rifki Zulkarnain, dan untuk seluruh subscriber pecinta Gus Fuad Pleret. Semoga semuanya di seluruh dunia dalam keadaan sehat dan penuh barokah dan diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menggembirakan dan membahagiakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Gus Fuad dan Ke Imad atas sapaannya. Saya akan membacakan sebuah artikel yang akan menjadi perbincangan kita pada malam hari. Ya, apakah sudah muncul artikelnya? Saya bacakan. Ini judulnya adalah judul artikelnya Menko Pangan kritik BRIN. Kita butuh bibit padi yang diteliti nasab. Ini berita tanggal 15 Januari 2025 jam 6 sore. Jadi kemarin artikel ini diturunkan di liputan6.com. Saya bacakan. Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengkritik Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Menurut Zulkifli Hasan, BRIN seharusnya fokus mengembangkan penelitian bibit tanaman unggul. Kita butuh, saya ulangi, kita butuh bibit padi, kita butuh bibit jagung, kita butuh bibit sawit, kedelai, dan lain-lain. Tapi BRIN menelitinya moderasi beragama. Gimana? Susah kan? Yang diteliti nasab. Kita perlunya bibit padi. Jadi begitu tertinggal. Ucap kesal Zulkifli Hasan, Jakarta, Rabu 15 Januari 2025. Akibatnya, sektor pertanian Indonesia kian kekurangan aneka bibit unggul. Hal ini tercermin dari kian menurunnya produksi beras akibat kurangnya pengembangan bibit unggul. Jadi bayangkan betapa tertinggalnya kita. Karena pertanian, lembaga-lembaga lain nggak boleh riset. Riset hanya ada di BRIN, tegasnya. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Presiden Prabowo mencanangkan program swasembada pangan. Salah satu target besar Presiden adalah mewujudkan target besar tersebut
pemerintah memutuskan tidak akan melakukan impor terhadap komoditas beras, jagung, gula, dan garam untuk tahun 2025. Oleh karena itu, kami sudah putuskan, kita tahun ini nggak impor beras lagi, jagung enggak, kemudian garam, tandasnya. Reporter Sulaiman, sumber merdeka.com. Jadi demikian artikelnya Gus Fuad dan Kiai Mat. Gimana Gus Fuad menyikapi statement Menko bidang pangan kita? Dipersilakan. Alhamdulillah, dari pernyataan Pak Menteri Menko Pangan ya, Pak Ya. Zulkifli Hasan itu sekaligus bagi saya itu kabar gembira seperti disampaikan Kiai Mat secara japri tadi sore bahwa ini Pak Zulkifli Hasan saja tahu tentang persoalan kepalsuan nasab Habib Alwi gitu. Jadi ini satu peringatan juga untuk para Habib Alwi segeralah mengaku bukan keturunan Nabi karena Pak Zulkifli Hasan Menteri Perdagangan yang nggak ada hubungannya dengan soal-soal secara langsung, soal-soal sosial keagamaan, nah, itu pun mendengar. Artinya, ya semua orang itu sudah mendengar. Khususnya semua elit bangsa kita itu sudah tahu tentang batalnya nasab para Habib itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Zulkifli Hasan itu saya nilai itu tidak sedang dalam tanda petik itu menyudutkan teman-teman para pejuang kesetaraan, para pejuang Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika lewat pengungkapan nasab palsu para Habib. Tapi ini lebih kepada style gaya bahasa tertentu yang sebenarnya pengen menunjukkan bahwa Zulkifli Hasan itu care terhadap persoalan ini. Gitu. Dia membandingkan itu, sekaligus juga saya melihat Zulkifli Hasan ini sedang nembak kebobrokan BRIN. BRIN kan bobrok. Ketuanya nggak bermutu, wajib diganti. Gitu. Saya membacanya Zulkifli Hasan tuh begitu. Jadi terima kasih Pak Zulkifli Hasan. Gitu. Anda keren gitu. Dengan bahasa pura-pura jengkel, tapi Anda itu menunjukkan care yang luar biasa kepada paham kebangsaan yang diperjuangkan oleh teman-teman. Gitu. Yang kedua juga sedang melaporkan kepada Presiden secara tidak langsung bahwa ada yang tidak beres dengan BRIN. Sebagai contoh misalnya kemarin aja ada anggota BRIN yang ternyata terindikasi atau malah mengaku sebagai kelompok pejuang khilafah HTI gitu. Yang berikutnya lagi kasus Mas Sugeng Sugiharto ketika beliau berbicara mengenai fakta bahwa nasab para Habib ini tidak tersambung ke Rasulullah, itu langsung kena demosi. Ini kan kelakuannya ketua BRIN ini. Gitu loh. Nah ini saya itu nggak begitu memperhatikan ya, Bu Megawati itu posisinya di BRIN itu apa gitu ya. Tapi harusnya Bu Mega itu dengar kayak gini, teman-teman PDI, tolong teman-teman yang ada di DPP PDI sampaikan ke Bu Mega. Aku jengkel banget kepada kepala BRIN yang sekarang ini. Bu Mega cari orang lah, ganti yang yang keren, yang punya paham kebangsaan yang jelas lah. Gitu loh. Dan apalagi afiliasi politiknya ketua BRIN ini kan juga diragukan juga. Tidak tergabung ke Pak Prabowo dan tidak tergabung ke Bu Mega. Ganti aja itu, nggak mutu itu. Ini isyaratnya Pak Zulkifli Hasan, saya membacanya seperti itu. Dan sebagai semacam penjelasan lebih lanjut, takwil saya mengenai hal ini. Ini Zulkifli Hasan ini sedang mengingatkan bangsa ini mengenai pentingnya pendataan DNA gitu. Ini negara kita itu kan belum seharusnya di negara itu punya data DNA untuk setiap warga negaranya supaya bisa melayani dengan lebih baik. Karena DNA itu terkait dengan antisipasi kesehatan, terkait dengan antisipasi misalnya pandemi dan lain-lain gitu. Ketika negara itu punya data DNA warga negaranya, maka negara itu bisa melayani warga negara dengan lebih presisi. Gitu. Jadi mohon Pak Prabowo, Bu Megawati, nanti hendaknya mengagendakan secara serius mengenai pendataan DNA.
Dan dengan pendataan DNA ini nanti juga menuju pemahaman yang ini mengenai kesetaraan gitu. Jadi orang tidak bisa ngaku-ngaku keturunannya nabi atau keturunan siapa gitu. Kalau DNA-nya meleset ya. Kira-kira kayak begitu. Jadi saya terima kasih Malan dengan Pak Zulkifli Hasan udah memantai masalah ini. Jadi intinya pertama, semua elit bangsa itu tahu bahwa nasab Habib Ba'alwi itu ternyata palsu. Yang kedua, BRIN itu bobrok. Ada. Yang ketiga, negara perlu mempunyai data DNA seluruh warga negara. Gitu aja Mas Rifki. Ya, baik. Gus Wat, saya juga setuju itu kurang lebihnya dengan pendapat Gus Wat. Kemudian Kiai Imat, sebelum Kiai Imat menanggapi baik itu dari artikel tersebut atau dari pemaparan Gus Wat, saya mau menanyakan ke Kiai Imat tentang sedikit insiden mungkin ya yang ada di acara Kiai Imat di Cianjur. Itu gimana Kiai Imat yang di Cianjur itu Kiai Imat? Ya, saya diundang di Cianjur oleh Pondok Pesantren Al Istiqlal di Cianjur, salah satu pondok pesantren yang sangat berpengaruh, di mana acara itu adalah acara haul Mama Cicantu, Mama Jalaluddin Mahali. Beliau sudah 8 tahun wafat, digantikan oleh anak-anaknya pada hari ini, dan berjalan lancar. Saya dikawal oleh Banser NU, Ansor, dari berbagai macam organisasi juga yang ada di Cianjur, termasuk di situ di dalamnya tentu pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah. Jadi acara berjalan lancar, tapi ada 6 orang itu di belakang, duduk di belakang dia, kemudian sengaja ketika saya ceramah membuat kerusuhan dengan dia berdiri 4 orang atau 6 orang, itu kelihatannya hanya begitu aja karena yang hadir itu sangat banyak, ribuan, tetapi ada 4 kibin ini membuat keributan ketika saya membahas nasab di belakang gitu. Akhirnya dapat ditangkap oleh Banser 4 orang, 2 orang tidak tertangkap katanya, itu yang dilaporkan kepada saya. Dan ternyata bukan orang Cianjur, ya, karena KTP-nya katanya KTP dari daerah lain, bukan dari Cianjur. Hanya demikian saja. Jadi itu acara terus, setelah itu tertangkap, kami melanjutkan ceramah hingga selesai doa dan kemudian acara sukses berjalan dengan lancar. Demikian Mas Rifki. Ya, baik Kiai Imat. Kemudian tentang statement Bapak Menko kita bidang pangan Kiai Imat, bagaimana pandangan Kiai Imat tentang statement tersebut? Saya sangat setuju dengan analisa daripada Gus Fuad bahwa komentar dari Bapak Zulkifli Hasan ini membuktikan bahwa isu nasab ini bukan hanya di level bawah menyebar, tetapi juga telah menjadi perhatian dari para pejabat di ring 1 presiden, termasuk para Menko, itu sudah mengetahui tentang batalnya nasab dari para habaib ini. Jadi ini walaupun itu bahasanya adalah seperti bahasa candaan, bahwa kita mempertanyakan BRIN. Seharusnya BRIN bisa untuk menciptakan kreasi baru, sebuah penemuan baru tentang bibit unggul dari padi-padi kita, sehingga ketahanan pangan kita itu dapat teratasi atau dapat diraih ketahanan pangan, swasembada pangan, sehingga nanti apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan secara geopolitik global, misalnya ada perang,
sementara kita masih minus beras, tentu kita akan berbahaya sekali. Misalnya kita sekarang masih impor beras dari Thailand, dari Vietnam, dari China. Kemudian ketika terjadi sebuah apa namanya itu geopolitik global yang tidak menguntungkan bagi perdamaian, kemudian mereka tidak menjual lagi beras kepada kita, kemudian terjadi apa namanya minus daripada padi, gabah atau apa namanya beras, sehingga nanti akan berbahaya bagi pangan nasional. Nah itu apa namanya di tengah-tengah keseriusan daripada Bapak Menko Zulkifli Hasan, beliau sekedar nyeletuk gitu tentang nasab, tentang moderasi beragama. Keduanya tentu memang apa namanya penting, tetapi dalam konteks sedang membicarakan ketahanan pangan tentu itu hanya merupakan selingan saja atau intermezzo. Ya, intinya adalah bahwa ketahanan pangan sangat penting, tapi ketahanan mental spiritual bangsa dalam menghadapi berbagai macam tantangan-tantangan nasional tentu juga harus diperhatikan. Salah satu tantangan apa namanya nasional, apa namanya itu yang dapat untuk menguatkan mental spiritual daripada bangsa Indonesia adalah sifat merdeka yang harus dimiliki oleh bangsa Indonesia. Merdeka di dalam berpendapat, merdeka di dalam apa namanya beragama, betul-betul menjadi hanya hamba Allah. Sementara yang terjadi saat ini dalam kita beragama, ada sebuah ajaran-ajaran di mana untuk masuk surga saja kita harus melalui para habaib, misalnya dengan syafaat mereka yang mengaku sebagai turun nabi, yang hari ini telah kita sama-sama tahu bahwa nasab mereka secara nasab tidak terbukti, secara ilmu sejarah tidak terbukti, secara DNA ternyata mereka orang India, bukan orang keturunan Nabi, keturunan Arab, keturunan Quraisy, keturunan Bani Hasyim. Mereka adalah orang-orang yang berhaplogrup G, sama dengan suku Kalas yang ada di Pakistan, sama dengan suku Paswan yang ada di India, sama dengan suku-suku apa namanya itu di dataran Iran. Jadi haplogrup ini menyebar di Turki, di Iran, kemudian di India, dan di Pakistan. Dan Balawi ini menurut apa namanya analisa saya adalah orang-orang India yang berhaplogrup G, yang haplogrup G di India itu minoritas. Hanya dari populasi suku Kalas yang hanya ratusan ribu itu hanya ada 20%, sementara suku Paswan itu 11%. Yang paling banyak itu tentu di induk daripada haplogrup G di Kaukasus, yaitu sekitaran Gunung Kaukasus. Kemudian hari ini menyebar di suku-suku yang beragama Islam, di antaranya di Iran dan di Turki. Jadi apa namanya setelah diketahui secara genealogi para habaib ini bukan orang Yaman asli, habaib ini bukan orang Arab, bukan turunan Nabi. Kemudian hari ini saya terutama mulai untuk menyusuri sebenarnya destinasi haplogrup G yang paling dekat dengan Balawi itu di mana. Kemudian saya mulai terbuka sebuah apa kesimpulan bahwa mereka ini adalah orang-orang India yang menyusuri daratan Iran, kemudian dari Iran menyeberang ke Oman. Makanya dari Mirbat mereka kemudian pindah secara apa namanya daratan melalui daratan Oman dari Mirbat menuju Hadramaut, kemudian tinggal di Tarim pada sekitar abad ke-8 Hijriah. Jadi baru saja mereka ada di Yaman itu puluhan tahun yang lalu, kemudian mereka mengaku sebagai keturunan daripada Nabi besar Muhammad SAW itu. Nah, jadi masalah
apa yang telah di roasting lah istilah atau dimention oleh Menteri kita Bapak Zulkifli Hasan ini tentu akan membawa polemik nasab ini semakin menjadi perhatian nasional, semakin menjadi perhatian masyarakat. Tentu ini walaupun hanya bersifat mention, ada unsur-unsur yang baik yang ingin diraih atau dimaksud oleh Bapak Menteri kita. Demikian Mas Rifki sementara. Ya baik, terima kasih Kiai Mat. Saya juga sependapat dengan analisis Kiai Mat dan Gus Fuad. Saya membacanya sebagai sinyal dari pemerintah melalui Bapak Zulkifli Hasan mengenai polemik nasab dan serta polemik-polemik lain yang menyertainya. Dan itu merupakan sinyal untuk mengembalikan sesuatu pada tupoksi dan nomenklaturnya masing-masing. Jadi misalnya kalau BRIN itu ditembak seperti itu, artinya kalau dalam pembacaan saya, maka menteri-menteri lain yang terkait itulah yang harus mengambil alih dan melakukan pengusutan dan pengurusan secara sungguh-sungguh. Setidaknya ada 10 kementerian yang saya catat yang terkait dengan polemik nasab dan pengaburan sejarah, pemalsuan makam, doktrin hurafat dan lain sebagainya. Yang pertama adalah Menko Bidang Politik dan Keamanan Bapak Budi Gunawan. Yang kedua Menko Bidang Hukum, HAM dan Pemasyarakatan Bapak Yusril Iza Mahendra. Yang ketiga Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bapak Pratikno. Kemudian yang keempat Menteri Pertahanan Bapak Syafri Samsudin. Yang kelima Menteri Agama Bapak Nasaruddin Umar yang kita ketahui telah speak up juga di podcast Bang Haji Roma Utama. Kemudian Menteri Hukum Bapak Supratman Andi Adgas. Kemudian yang berikutnya Menkumham Bapak Natalius Pigai. Meskipun saya agak underestimate dengan Menteri HAM ini akan ikut serta ya. Kemudian yang ke-8 Menteri Kebudayaan Bapak Fadlizon yang merupakan mungkin satu jalur komunikasi langsung dengan Bapak Prabowo Subianto. Kemudian yang ke-9 Jaksa Agung Bapak ST Burhanuddin. Kemudian yang ke-10 dan ini saya yakin pasti sudah mengetahui yaitu Bapak Kepala BIN yaitu Bapak AM Putranto. Saya membacanya seperti itu merupakan sinyalemen bahwa kenapa BRIN sih yang harus ngomong tentang nasab ini? Harusnya kan menteri-menteri yang lain atau kementerian yang lain. Saya menangkapnya seperti itu. Gimana menurut Gus Fuad dan Kiai Mat? Ekstensinya. Saya dulu ya Kiai Mat ya. Oke, jadi kita harus memahami bahwa Pak Zulkifli Hasan itu manusia politisi. Nah, artinya yang intermezzo itu sebenarnya yang lebih penting daripada yang bukan intermezzo gitu. Yang tidak resmi itulah yang sebenarnya ditekankan kepada publik daripada yang resmi. Lalu yang resmi kan jelas. Dan kemudian beliau mengatakan, BRIN kok malah meneliti moderasi agama, meneliti nasab gitu. Kita butuh padi. Itu juga sindiran kepada oknum-oknum peneliti BRIN yang takut dengan KBIP atau terafiliasi dengan KBIP dengan radikalisme. Sehingga seorang Mas Sugeng Sugiarto, yang beliau ini basisnya adalah peneliti bidang bidang pangan gitu, harus berbicara soal DNA. Padahal ini kan harusnya kan ada staf ahli peneliti yang di Ekman itu yang soal DNA itu kenapa nggak bicara? Kenapa malah justru Mas Sugeng Sugiarto yang berbicara gitu? Dan ini juga menunjukkan bagaimana BRIN ini di bawah kepemimpinan yang sekarang ini bobrok. Yang tidak tupoksinya harus mengerjakan, yang tupoksinya malah diam. Ya mungkin karena takut, atau mungkin karena memang mukibin, atau ya karena kalau udah jadi mukibin itu kan otaknya hilang. Jadi penakut dan jadi otaknya hilang, jadi lumpuh. Nah, gitu. Jadi BRIN saja tidak mau bersikap ilmiah lah, terus gimana? Lah ini bagi saya itu dasar lah ini, sindirannya Pak Zulkifli Hasan. Entah beliau sadar, entah beliau tidak gitu. Nah kalau soal konten resmi yang disampaikan Pak Zulkifli Hasan, ini saya juga mention ke beliau gitu. Jadi beliau kan pernah jadi Menteri Kehutanan gitu. Kemudian juga sejak masa terakhir
tahun-tahun terakhir kepresidenan Pak Jokowi juga sudah menjadi Menteri Perdagangan kan gitu. Nah ini mohon karena sekarang apa ya vape-nya kekuasaan itu lebih ini ya sudah bagian dari meneruskan lebih anu lah lebih menekankan lagi yang sudah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Makanya namanya juga pemerintahan yang meneruskan apa yang sudah diawali oleh pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, khususnya Pak Jokowi dengan pendekatan yang jauh lebih menurut saya dengan manajemen yang lebih ini ya, lebih strukturalis, artinya itu konsekuensinya harus lebih disiplin, lebih jujur, lebih hati-hati dan seterusnya gitu. Nah, ini mohon kepada Pak Zulkifli Hasan juga secara pribadi sebagai menteri itu mohon meningkatkan performanya gitu. Karena beliau waktu jadi menterinya Pak SBY di kehutanan itu menteri kehutanan beliau dapat begitu banyak masukan, kritik, bahkan apa ya penolakan dari para ahli lingkungan gitu. Nah ini yang lebih paham tentu saja orang-orang yang punya disiplin ilmu mengenai lingkungan gitu. Kemudian ketika di zaman Pak Jokowi dulu juga beliau kan juga sama dengan Tom Lembong yaitu sempat ekspor gula dengan mekanisme yang sampai membuat Tom Lembong hari ini melanggar hukum gitu. Dan juga ketika itu beliau juga mendapat masukan setelah kritik-kritik dari para ekonom bahwa kebijakan-kebijakan beliau itu ada kalanya apa itu masih kurang presisi gitu. Nah ini saya harapkan karena Pak Zulkifli Hasan kan juga punya staf ahli, punya macam-macam performa Bapak itu mohon ditingkatkan lagi sehingga apa itu para akademisi di bidangnya masing-masing yang terkait dengan tupoksinya Pak Zulkifli Hasan tidak bisa lagi mengkritik apalagi mengkontra kira-kira kayak gitu Mas Rifki. Oke. Ya, gimana? Kiai Mat ada tambahan? Ya, saya kira mention daripada menteri kita Bapak Zulkifli Hasan ini menambah daripada rentetan isu-isu populer tentang nasab yang hari ini semakin hangat. Kita di apa namanya media-media ini telah mencatat berbagai macam isu-isu populer dari polemik nasab ini. Dan Bapak Zulkifli Hasan ini menambahi dari apa yang sekarang ini mulai naik lagi tentang isu nasab. Di antaranya adalah para pembela Balawi ketika mereka ini sudah tidak mampu untuk memberikan data tentang manuskrip-manuskrip, tentang kitab-kitab, itu kembali lagi kepada titik awal mempertanyakan tentang kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Kita bisa lihat itu di media, beberapa media-media yang menjadi corong Balawi itu kembali mempertanyakan tentang kitab Sejarah Mubarakah, ya, tentang otentisitasnya, tentang nisbahnya kepada Imam Fakhrul Razi. Ini saja yang dapat mereka lakukan karena mereka tahu masyarakat kita ini masyarakat yang banyak juga yang tidak mengenyam pendidikan tinggi sehingga mereka yakin hanya dengan framing-framing itu mereka masih bisa dapat diterima oleh basis-basis non akademis itu. Kemudian juga diantaranya adalah menjual ulama-ulama yang sudah wafat. Ini terus digaung-gaungkan. Ikut membahas apakah ikut Kiai Iman, apakah ikut Gus Fuad Pemirad, ikut daripada Dokter Sugeng katanya. Itu selalu digaung-gaungkan. Hanya demikian saja karena memang di dalam mereka memahami teori yang dalam ilmu politik disebut post-truth itu atau illusory truth effect, yaitu adalah efek kebenaran ilusi, di mana kebohongan yang selalu diulang terus-menerus itu akan menjadi akrab dengan psikologi manusia. Kemudian apa yang ditangkap oleh manusia itu, walaupun dia tahu sebenarnya
asal daripada berita itu adalah kedustaan, tapi karena mereka itu kemudian dipaksa untuk akrab dengan berita itu, lama-kelamaan mereka juga akan terbawa ke dalam apa namanya itu frekuensi orang banyak di sekitarnya yang tidak terlalu cerdas untuk kemudian sama juga mendapatkan atau mengambil kesimpulan kebohongan yang diulang-ulang tersebut. Nah, inilah yang dilakukan oleh mereka. Tinggal hanya sebuah upaya-upaya di mana dalam upaya itu mereka berharap bahwa masyarakat kita tidak terlalu kritis. Jadi pembasmian nilai kritis di dalam pikiran masyarakat ini yang akan dapat menyelamatkan mereka. Namun jangan sampai lupa itu Balawi bahwa masyarakat Indonesia yang merupakan keturunan para pendiri Borobudur, kesatria-kesatria di masa lalu, ini hari ini sedang betul-betul bangkit secara mental, spiritual, secara psikologi mereka. Mereka hari ini telah pada puncak-puncak suasana mental yang prima yang dapat melawan semua narasi-narasi yang destruktif tentang sejarah dan leluhur mereka. Dan saya kira itu jumlahnya semakin hari semakin banyak dan semakin mengkristal di dalam pemikiran bangsa Indonesia. Bahwa kita sebagai pewaris daripada tanah leluhur Nusantara ini lebih layak dari siapapun untuk mendapatkan kehormatan dan kemuliaan di atas seluruh bangsa-bangsa lain yang menumpang hidup setelah merdeka di Indonesia ini. Dan saya kira itu apa namanya Balawi, walaupun mereka meyakini dengan beberapa apa namanya itu formula-formula yang saya sebutkan tadi, tidak akan leluasa hari ini karena perlawanan itu bukan hanya dari karena mereka mendengarkan ceramah-ceramah para pejuang, tetapi juga karena kesadaran itu lahir dari diri mereka sendiri yang merupakan sebuah apa namanya itu gunung es dari apa namanya tahapan-tahapan dari mulai leluhur mereka kemudian yang membuncah hari ini pada generasi kita. Jadi kan yang namanya roh itu adalah al-arwah junudun mujannadah. Jadi mungkin kesadaran itu telah lahir di orang tua kita atau di kakek kita atau di buyut kita, tetapi semuanya itu membuncah di hari ini di dalam diri kita yang hidup hari ini. Sehingga pun tidak ada Gus Fuad Pleret, Rifki Zulkarnain, Imaduddin Usman, saya kira mereka akan sadar tersendiri karena memang hari ini masa ini adalah masa di mana apa namanya itu muara rasa atau muara kesadaran masyarakat itu memang airnya sudah begitu apa namanya itu meluap sehingga tanpa adanya desel pun itu akan membuncah sendiri menyebar ke seluruh alam. Jadi saya kira walaupun misal Mas Rifki Zulkarnain ini sudah capek juga itu untuk memberi pencerahan misal, atau Gus Fuad sudah ingin Topo Broto sudah indah dengan gamelannya menuju Tuhan yang Maha Esa gitu. Itu saya kira mereka tetap bangsa Indonesia ini akan terus bergerak sendiri yang apa namanya itu dikompasi oleh kesadaran yang telah lahir berlapis-lapis dari ayah dan leluhur mereka itu. Jadi saya kira ini memang hanya satu menurut saya yang dapat menyelamatkan Balawi itu adalah kesadaran bahwa memang saya bukan cucu Nabi,
Saya sekarang akan berlaku seperti bangsa Indonesia lainnya, akan berkompetisi, berprestasi demi bersama-sama memajukan negeri. Tanpa itu, kalau mereka masih aja mengaku-ngaku cucu Nabi, hari demi hari pengakuan itu yang akan membuat mereka sengsara sendiri. Demikian, Mas Rifki. Kiai Mat, dari dalam analisis Kiai Mat dan penilaian Kiai Mat terhadap situasi terkini, apakah Kiai Mat melihat kesadaran pemerintah itu sama dengan kesadaran masyarakat yang sekarang ini sedang dalam apa namanya ya, keadaan prima mentalnya memberikan pembelaan terhadap bangsa dan negaranya? Saya yakin sama. Cuma para pemerintah kita ini selain sebagai dirinya individu dari bagian masyarakat, di mana mereka juga sama merasakan apa yang kita rasakan, tetapi masih ada kaitan-kaitan politis yang tidak memungkinkan mereka untuk bisa bernarasi seperti kita. Jadi setiap apa yang harus diungkapkan, setiap apa yang harus ditetapkan, bagi mereka kan sesuatu yang rumit, yang memerlukan sebuah kebijaksanaan yang tinggi, karena mereka setiap berkata mempunyai implikasi, bukan hanya implikasi yang berkaitan langsung kepada dirinya sebagai manusia, tapi berkaitan juga dengan sosiologis dan politis di antara relasi dia sebagai pemimpin dan sosiologi masyarakat di mana dia sebagai pemimpin di tengah-tengah masyarakat itu. Jadi ewo pekewo dan lain sebagainya saya kira itu memang semakin tipis, tetapi yang ada hanya kebijaksanaan. Walaupun bagaimana para Baklawi ini kan adalah sudah menjadi bagian dari masyarakat kita. Nah, ini juga akan menjadi PR baru kalau misalnya usulan dari beberapa para masyarakat itu, misalnya imigran Yaman, keturunan imigran Yaman ini harus dipulangkan ke negaranya. Tentunya kan tidak sederhana, memerlukan kapal, kapalnya siapa yang bayar, kemudian di sananya mereka diterima ataukah tidak. Jangan-jangan mereka di sananya nggak mau juga orang-orang sana menerima mereka. Nah, nanti bagaimana? Kan bagaimanapun ini mereka ini adalah bagian dari Bani Adam. Mereka tidak terbukti sebagai turun Nabi, tapi mereka saya yakin keturunan Nabi Adam. Jadi tetap kita harus menghormati mereka sebagai keturunan Bani Adam ini. Ngaku orang India, ngaku orang Arab, wajah India, tapi tetap orang India itu adalah keturunan dari Nabi Adam alaihissalam yang harus kita muliakan sebagai uh, uh, manusia, di mana Allah telah mengatakan walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami telah memuliakan keturunan Adam. Balawi sebagai keturunan Nabi Adam, ya harus kita muliakan itu. Jadi kita memuliakan mereka sebagai keturunan Bani Adam yang berhaplogrup orang India G, yang dengan itu kita kemudian harus berpikir sangat bijaksana apabila saudara-saudara kita ini harus misalnya seperti usulan beberapa orang harus kembali ke negeri Yaman, orang di sana juga mereka bukan sebagai orang Yaman, kan bagaimana? Kata orang Yaman, sini mereka tidak bukti sebagai orang Yaman, haplogrupnya bukan haplogrup Yaman, haplogrup Yaman itu J1, sedangkan mereka G. Kan ini yang akan terjadi. Jadi saya kira kuncinya ada di Balawi untuk muhasabah, untuk menyadari bahwa memang saya ini bukan orang Arab. Saya memang bukan turunan Nabi. Haplogrup saya G, sama dengan orang Pakistan dari suku Kalas, sama dengan orang India dari suku Paswan. Ya udah begitu aja. Kita akan sama, tidak akan lagi merasa lebih tinggi dari orang lain yang ada di Indonesia ini. Kita akan berusaha untuk memperbaiki akhlak, anggah ungguh kepada bangsa Indonesia yang ternyata bangsa besar, keturunan orang mulia di masa lalu, keturunan para raja, para kesatria dan sebagainya. Ini saya kira kuncinya di Balawi itu, Mas Rifki. Ya,
Ya, harapan itu baik, tapi kebanyakan harapan itu tidak terjadi di realitas, Kiai Iman. Umpamanya, umpamanya Balawi itu tidak sadar-sadar, tidak kembali kepada jalan yang benar begitu kan. Umpamanya pemerintah mau mengembalikan ke Yaman, itu saya kira secara teknis perkapalan itu kita punya pengalaman ketika bangsa Indonesia mengembalikan penjajah Belanda itu. Kalau di penjajah Belanda itu kan dulu lebih banyak mungkin ya jumlahnya, sekitar 50.000 atau 100.000 sekitar itu. Jadi kita punya pengalaman lah untuk mendeportasi penjajah Belanda dan antek-anteknya juga nampaknya ya tidak terlalu sulit. Nah ini Kiai Mat nampaknya terpental karena padahal saya mau nanya apa sebabnya Yaman tidak akan menerima Habib Ba'alwi. Mengapa beliau yakin? Tapi nanti saya akan ajukan pertanyaan itu ketika beliau kembali. Gimana Gus Fuad tanggapannya mengenai pemaparan dari Kiai Mat tadi? Ya, saya setuju ketika tadi Kiai Mat menyinggung tentang post-truth itu ya. Jadi kata Hitler itu kebohongan yang diucapkan, yang diteriakkan 1000 kali itu lama-lama akan dianggap sebagai kebenaran. Jadi post-truth itu kan, post itu sesudah truth itu kebenaran. Artinya ya kebenaran yang palsu lah, intinya kan itu. Tetapi post-truth itu anehnya dalam kasus ini dikalahkan oleh the truth gitu. Kalau orang yang masih percaya agama tentu saja bahwa post-truth itu selalu dikalahkan oleh the truth kan itu. Kebenaran yang palsu itu pasti akan dikalahkan oleh kebenaran yang sejati kan itu. Nah dalam kasus misalnya apa itu mentionnya Pak Zulkifli Hasan itu, ini bagi saya itu apa yang disampaikan Kiai Iman itu benar-benar terbukti gitu. Jadi bagaimana mungkin ya kita apa itu tidak pernah ada satu kasus, satu masalah, satu topik diskus yang di media sosial yang durasinya sepanjang ini selama ini gitu. Jadi palsunya nasab para Habib ini didiskusikan, dibicarakan publik sampai ya hampir 2 tahun lah. Karena saya ngitungnya gini Mas Rivi, pemicunya kan ketika saya dipersekusi hampir 2 tahun lalu menjelang Ramadan ini. Besok Ramadan itu berarti ulang tahun kedua mengenai diskus palsunya nasab Habib kan itu. Dibicarakan terus-menerus tiap hari bahkan mungkin tiap jam gitu. Di tengah berita-berita yang berseliweran dan lain-lain, begitu beragam dan begitu banyak gitu. Tapi tetap aja diskus tentang palsunya nasab Habib ini terus-menerus dibicarakan. Dan bahkan media mainstream itu secara umum itu ketakutan memberitakan ini. Ya karena memang Habib ini kan mereka punya FPI, organisasi bajingan kata Gus Dur, yang mereka tidak segan-segan melakukan kekerasan dengan ancaman, dengan persekusi dan lain-lain. Sehingga kita lihat bahwa media mainstream pun ketakutan gitu sampai hari ini. Orang yang apa itu redaktor media mainstream yang katanya paling berani namanya Karni Ilyas itu pun nggak berani kok ngangkat ini. Gitu. Jadi saya pertanyakan Bang Karni Ilyas itu senior saya itu. Katanya berani, sama Orde Baru berani, sama KPP kok nggak berani sih? Ya gitu. Ya, mungkin juga karena kepentingan. Tapi yang saya garis bawahi adalah bahwa post-truth itu dalam kasus ini dikalahkan oleh the truth gitu. Dan munculnya kesadaran kebangsaan di antara putra-putri bangsa Indonesia itu, ya kalau dalam bahasa agama ya memang ini kehendak Tuhan, kehendak Allah gitu. Ketika media mainstream tidak berani membackup kita, tidak berani menyuarakan kita, ketika kita tidak seorang pun membiayai dan membackingi kita, apa itu publik itu secara bergemuruh terus-menerus menyuarakan tentang palsunya nasab Habib Ba'alwi. Nah, kalau mengenai yang disampaikan Kiai Iman itu sebenarnya dua itu syarat Ba'alwi itu menyerah itu. Yang pertama yaitu di depan publik membubarkan Rabita Alawiyah. Ataupun kalau tidak dibubarkan nyatakan saja bahwa Habib Ba'alwi di depan publik itu. Habib Ba'alwi itu ternyata secara ilmiah, secara saintifik tidak terbukti sebagai keturunan Nabi. Jadi bukan keturunan Nabi. Yang kedua itu mereka berhenti mengajarkan ajaran-ajaran para leluhur mereka yang penuh dengan halusinasi. Ya kalau terkait dengan tempat Bung Zulkifli Hasan itu mention, itu bertentangan dengan BRIN itu sendiri. Ya karena ajaran-ajaran Habib itu benar-benar anti ilmiah, anti akal, anti
rasional, gitu. Yang membuat goblok gitu. Makanya orang BRIN yang ikut Habib, yang ter-FYK Habib kan jadi goblok. Itu. Untung kita ketemu saudara namanya Mas Sugeng Sugiarto yang tidak terafiliasi kepada Habib sehingga tidak jadi goblok. Ya ini harus saya tegaskan dengan kalimat-kalimat yang keras dan kasar karena ini menyangkut paham kebangsaan kita. Ini menyangkut keselamatan bangsa kita di masa depan. Kalau tidak kita suarakan dengan keras, ya taruhannya adalah Pancasila. Taruhannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Artinya taruhannya adalah bubarnya bangsa Indonesia, bubarnya NKRI. Gitu. Dan itu ya, yang pertama itu yaitu Habib itu harus mengumumkan dirinya, mendeklar dirinya lewat Rabita Alawiyah bahwa para Habib Alawi ternyata bukan keturunan Nabi. Yang kedua, berhenti mengajarkan dan mempelajari ajaran-ajaran halu yang diwariskan oleh para leluhur mereka itu. Yang ketiga, nah kalau ini saran gitu. Karena kan begitu banyak kajian ya, mungkin nanti ahli-ahli biologi yang bisa menjelaskan itu. Bahwa haplogrup itu, bahwa DNA itu membawa sifat menjadi kecenderungan yang sampai 90%. Artinya kalau DNA-nya itu jahat, itu lingkungan pendidikan macam-macam itu hanya bisa mengubah 10%. Gitu. Jadi ya saran saya kalau terkait dengan ini itu saya jadi ingat jangan-jangan minal jinnati wan nas itu. Apa ya, setan itu terdiri dari manusia. Jangan-jangan memang takdirnya itu wan nas itu haplogrup G gitu. Jangan-jangan gitu loh. Yang oleh karena itu saran saya, Sarifah untuk menghentikan haplogrup G, jangan menikah dengan laki-laki Habib, jangan menikah dengan laki-laki berhaplogrup G. Karena nanti menurunkan anak yang berhaplogrup G. Nah, untuk para Habib laki-laki itu yang punya haplogrup G, saya sarankan jangan kawin, jangan menikah, atau jangan punya anak. Kalau punya anak nanti menurunkan haplogrup G lagi dong. Gitu aja. Ini agak ekstrim biar seru, biar Kiai Mat terpancing. Iya. Saya jadi ingat tentang istilah yang mungkin dikeluarkan 1 tahun yang lalu ya, nutfah nubuwah dan nutfah dajaliyah gitu. Mungkin nutfah dajaliyah itu kemungkinan besar itu ya klan Habib Alwi itu salah satunya ya. Kalau melihat dari perilakunya. Gimana Kiai Mat, ada tanggapan? Ya, memang kalau saya kan banyak memberikan narasi itu berdasarkan bacaan dari buku ya. Kalau Gus Fuad itu bacaannya dari alam semesta dan mungkin langsung dari langit itu. Ya, kalau saya melihat begini, Imron Hussein, seorang ahli eskatologi ya, orang-orang yang itu meneliti atau memerhatikan tentang hari kiamat, itu telah menulis sebuah buku bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu dari suku Hazar. Sementara suku Hazar itu adalah suku yang bermayoritas berhaplogrup G. Jadi tidaklah terlalu jauh kalau kita mengambil kesimpulan bahwa memang Ya'juj Ma'juj itu dari haplogrup G itu. Nah, hari ini berbagai macam narasi-narasi yang berusaha untuk dibangun oleh Balawi melalui para kibin-kibinnya itu, ini adalah narasi-narasi Khazaria itu. Ketika kita membaca bagaimana sejarah suku Khazar yang dia tidak punya negara tapi berhasil kemudian menjadi keladi di Kaukasus, karena mereka bukan orang Kaukasus, mereka orang Turki yang kemudian menguasai Khazar, kemudian membentuk negara Yahudi Khazar. Kemudian mereka setelah dari animisme masuk agama Yahudi itu tidak tanggung-tanggung mengaku sebagai keturunan Nabi Ishak. Kemudian ketika mereka ada yang masuk Islam mengaku keturunan Nabi Muhammad. Yang suku Kalas di Pakistan itu karena dia animisme mengaku keturunan Alexander Agung. Yang India dari
suku Paswan yang beragama Hindu itu mengaku keturunan dari Dursusana. Jadi mereka memiliki sebuah apa namanya itu common ini ciri Behavior. ciri bersama itu senang mengaku-ngaku keturunan orang mulia di mana saja mereka berada, dalam agama apa saja, dalam suku apa saja. Nah, saya kira tidak terlalu apa namanya muluk-muluk kalau kita mengatakan bahwa nutfah dajjaliyah itu tidak jauh dari nutfah hazariyah itu, dari haplogrup G. Ya. Kemudian kita lihat lagi bagaimana itu para Balawi meminta bantuan kepada orang-orang luar, juga kepada ulama-ulama lokal dengan begitu cantik gayanya sehingga nampak mereka tidak berhadapan langsung dengan para pejuang-pejuang yang apa namanya hari ini berjuang untuk mencerahkan masyarakat Indonesia. Sampai ada orang Mesir itu penceramah Muhammad Al-Fuli ini menjadi corong mereka juga. Muhammad Al-Fuli dari Mesir itu yang membahas nasab kemudian mengatakan bahwa orang yang membatalkan nasabnya para Ba'lawi ini termasuk qadzab. Dia orang Mesir dari marga Al-Fuli, dan perlu diketahui marga Al-Fuli ini juga secara malu-malu itu mengaku turunan Nabi di Mesir itu. Tapi karena di Mesir itu apa namanya masalah pengakuan nasab ini sudah apa namanya terbongkar sejak masa Maimun Al-Qaddah. Jadi hari ini orang-orang yang mengaku keturunan Nabi juga hati-hati di Mesir itu. Tetapi Al-Fuli ini, Muhammad Al-Fuli yang penceramah di Indonesia yang sudah bisa bahasa Indonesia itu uh, uh, yang membela nasab Balawi, itu diantaranya salah satu orang yang, salah satu klan di sana yang juga malu-malu mengaku turunan Nabi. Saya katakan malu-malu itu marga Al-Fuli karena sebagian keluarganya itu yang ada kita bisa lacak di internet mengaku turunan Nabi, sebagian laginya tidak. Nah, maka pantas saja kalau Muhammad Al-Fuli itu Syekh Muhammad Al-Fuli yang sekarang digandrungi itu oleh remaja-remaja Indonesia itu membela Balawi. Karena kalau dia tidak membela Balawi, dia juga akan berbahaya pengakuannya itu. Iya, pengakuan keluarganya. Kalau dari dianya, saya belum melihat bahwa dia mengaku sebagai keturunan daripada Nabi. Tapi ketika saya lacak Al-Fuli ini, di antara mereka ada yang mengaku sebagai ashraf dari Mesir. Dan tentu itu pengakuan-pengakuan semacam itu akan mudah sekali untuk dibantah. Karena marga Al-Fuli ini termasuk marga yang apa namanya itu tidak dikenal sebagai ashraf dari masa lalu. Dan saya kira mereka ada kaitan datang dari Yaman ke Mesir itu. Mungkin di atasnya Balawi juga itu. Tetapi saya belum meneliti sampai ke situ. Nah, saya kira apa namanya nasab Balawi yang hari ini mereka sedang apa namanya itu membangun strategi internal agar bagaimana itu Kiai Imad, Gus Fuad, Mas Rifki, Dr. Sugeng, Gus Abbas dan lain-lain itu terus bernarasi, tetapi masyarakat masih ada yang mau percaya tanpa mereka mau kemudian bisa menyuguhkan tes DNA yang valid sebagai J1 keturunan Arab, jangan G. Kemudian secara ilmu nasab bagaimana mereka dapat membuktikan adanya ketersambungan itu. Kemudian secara ilmu sejarah bagaimana mereka harus berusaha kalau pengen apa namanya itu diakui, ya membuat kitab-kitab sejarah. Harus mulai mereka ini membuat kitab-kitab sejarah gitu, masa lalu gitu, kitab-kitab palsu. Ya mungkin dengan itu nasab mereka itu akan tertolong sementara gitu. Sebelum orang kemudian sadar tentang apa tes DNA yang sangat presisi itu. Namun saya kira itu perlu dicurigai itu, Gus Buat, bahwa di antara yang mereka lakukan masa lalu
yang saya lihat dari abad ke-13 sampai 14 kemarin itu memang menciptakan kitab-kitab masa lalu yang diatribusikan di tahun-tahun di mana mereka itu pertama kali datang, seperti kitab Abnaul Imam. Kemudian mereka berusaha untuk apa namanya memberikan bukti kepada publik bahwa kitabnya ada di abad ke-5, ke-4, ke-6, ke-7 misalnya. Namun apabila nanti suatu masa, suatu ketika kitab-kitab itu muncul tanpa hari ini pernah ada dalam dialektika polemik nasab itu sudah dapat dipastikan kitab itu kitab palsu. Jadi mungkin perlulah ada di antara orang-orang kaya dari bangsa Indonesia ini yang membuat batu besar, membeli batu, kemudian menulis prasasti tentang polemik nasab dan kesimpulan nasab Balawi ini bahwa mereka bukan turun Nabi, haplogrupnya G, di kitab-kitab tidak ada disebutkan kitabnya itu dalam prasasti itu, agar masa depan mereka tidak akan bisa berkutik lagi walaupun hari ini mereka sedang misalnya mempersiapkan kitab-kitab palsu itu. Itu. Ya, atau kita aja Kiai Mat sumbangan patungan bikin prasasti Kiai Mat. Saya sudah cari-cari di internet, di Shopee itu harganya satu batu itu bisa 12 juta itu. Oh bisa itu terjangkau Kiai Mat, bisa. Ya. Salah. Nanti kita akan sembunyikan di tengah hutan. Baik, tentang Muhammad Al-Fuli itu ya ini ya mungkin pihak keimigrasian harus mengecek tentang visa stay-nya itu gimana, apakah masih berlaku atau tidak. Karena nampaknya kok lama sekali di Indonesia. Kalau saya lihat dari ceritanya itu dia belajar ke Indonesia kemudian stay begitu. Itu barangkali bisa ditelusuri oleh pihak keimigrasian. Kiai Mat, ini pertanyaan terakhir. Apa yang membuat Kiai Mat itu merasa yakin bahwa Yaman atau Tarim Hadramaut secara spesifik akan menolak klan Habib Ba'alwi jika dideportasi, Kiai Mat? Itu kan keluarga mereka sendiri, Tarim Hadramaut itu. Iya, tapi di Yaman mereka ini minoritas, Mas Rifki. Mereka Ya, hanya terdestinasi di Tarim saja. Itu ya, tidak biarin di lebih, Tarim aja. Kan di ya, Tarim aja gitu. tidak ada 1 juta di situ. Dan di Tarim itu juga tidak semuanya mempercayai mereka sebagai keturunan Nabi, apalagi kalau sudah ke provinsi lain, di kabupaten lain. Ini di Kabupaten Tarim aja itu tidak semua orang percaya nasab mereka. Kemudian di Yaman, apalagi sekarang dikuasai oleh Houthi yang sangat gagah perkasa itu, tentu eh, akan membebani mereka karena Balawi yang ada di luar negeri itu lebih banyak daripada Balawi yang ada di Tarim. Hmm. Ya, Ya. ekonomi mereka itu terutama para Balawi ini ya diantaranya ditopang oleh orang-orang Indonesia ini. Mereka bisa bangun pondok-pondok itu ya sumbangannya dari Indonesia. Mereka dari mana bisa untuk membangun itu? Ya dari kibin-kibin yang ada di Indonesia ini. Ya, kita tidak akan melarang orang untuk apa namanya itu bersodako, misalnya ya namanya sodako kemana aja. Ke orang Kristen aja sodako itu kan berpahala. Ya, kita akan sebagai orang-orang kaya kan kita orang Nusantara ini ya kemana saja ke Palestina kita sumbang. Ke Yaman juga enggak apa-apa kita sumbang mereka. Kan kita negara kaya, negara yang sangat barokah. Hmm. Tentu kita bolehlah membagi keberkahan untuk negara-negara miskin ya semacam di Tarim di Yaman itu. Ya. Enggak, kalau saya mikir gini, Kiai Mat. Kalau Tarim Hadramaut sendiri tidak mau menerima, lalu apa alasan kita harus tetap menerima mereka begitu? Keluarga mereka sendiri tidak menerima begitu. Nah, itu pikiran saya aja begitu. Baik, Iya, ini gimana? Ada tanggapan lagi, Kiai Mat? Gus Fuad yang menanggapi ini. Iya, oke. Gus Fuad.
Ya itu kan kemanusiaan gitu ya, kemanusiaan. Yang penting itu kan gini, karena setan itu nggak akan mati sebelum kiamat. Gitu toh. Ya jadi, tapi saya kurang sependapat dengan Kiai Mat kalau ya bersedekah dengan non-Muslim itu dapat pahala. Tapi kalau bersedekah dengan setan yang pura-pura jadi orang itu haram itu, Kiai Mat. Itu ya. Dan yang menarik itu anu tadi usulan Kiai Mat mengenai membuat prasasti ya. Jadi intinya itu kan bahwa untuk menyadarkan, untuk semakin mempercepat penyadaran apa itu masyarakat, umat, terutama di kalangan bawah yang apa itu mereka masih tertipu dengan kepalsuan nasabah BEP. Ini memang saya setuju dan beberapa waktu juga sudah saya sampaikan ke teman-teman, terutama kepada Kiai Imad dan Mas Tifki, bahwa gerakan kita harus kita tingkatkan lagi ke ranah kultural dan bahkan ranah politik gitu. Nah, tentu pemaknaan dari perluasan gerakan penyadaran demi bangsa dan negara ini ke ranah kultural dan politik, tentu saja teman-teman silakan membreakdown sendiri-sendiri gitu. Tapi pada intinya rasa-rasanya perlu untuk menyelesaikan masalah ini supaya lebih cepat lagi, supaya apa itu kita lebih bisa mengkondisikan agar pemerintah itu mencapai target-target pembangunannya gitu. Itu saya kira teman-teman mulai harus memikirkan mengenai apa itu perluasan gerakan ini ke arah kultur maupun ke arah politik, nah, gitu. Oke, baik. Eh, baik, ini sudah 1 jam 5 menit. Kepada Gus Fuad dan Kiai Mat, mohon last statementnya. Dipersilakan Kiai Mat dulu. Monggo Kiai Mat. Ya, pada kita semua bangsa Indonesia harus senantiasa dalam menghadapi geopolitik global yang tidak menentu. Saya kira berbagai macam perkembangan dinamika politik global pada hari ini harus memaksa kita untuk muhasabah kebangsaan, mempererat tali silaturahmi antara anak-anak Nusantara, dan bersama dengan pemimpin-pemimpin kita, Presiden dan jajarannya, untuk memperkuat ketahanan nasional, diantaranya ketahanan pangan, juga ketahanan dari sisi militer dan lain sebagainya. Tentu pemerintah tidak bisa sendirian tanpa rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kita mengajak bangsa Indonesia untuk pertama mengenali dirinya bahwa dirinya adalah bangsa Indonesia yang merupakan pewaris tanah ini. Dari kesadaran itu, maka nanti Indonesia memiliki sumber daya yang siap membelanya sampai titik darah yang penghabisan. Tanpa ada kesadaran itu, maka pada saatnya nanti dibutuhkan oleh negara, maka akan sulit untuk mencari sumber daya manusia yang siap bersama TNI, yang siap bersama Polri untuk betul-betul menjaga negara dan bangsa Indonesia ini jiwa dan raganya. Kesadaran akan bahwa kita adalah putra-putri Nusantara yang agung, bahwa tanah ini adalah warisan yang harus dijaga jiwanya dan badannya, akan menumbuhkan kecintaan yang dalam terhadap negara dan bangsa ini. Oleh karena itu, bermula dari situ kemudian akan merangkak terhadap bagaimana kita tidak terlalu menjadi beban pemerintah, misalnya dengan berbagai macam kritik-kritik yang tidak membangun, yang justru akan menjadi beban pemerintah untuk mencapai daripada target-target politik, target-target pembangunan dari pemerintah kita yang ada. Oleh karena itu, berbagai macam upaya adu domba antar pemimpin-pemimpin kita, terutama
para pejuang-pejuang Nusantara yang hari ini bersama kita dalam mencerahkan masyarakat tentang Nasabalawi untuk satu nada dan satu suara untuk juga membantu mengcounter framing-framing yang dilontarkan oleh orang-orang yang anti terhadap persatuan pemimpin-pemimpin kita. Karena apabila pemimpin-pemimpin kita itu akan dapat diadu domba, tentunya jalan pembangunan dari presiden kita ini akan terhambat. Walaupun begitu kuat misalnya, tapi tetap dengan adanya adu domba antar pemimpin itu akan menghambat laju dari pembangunan itu sendiri. Demikian. Baik, terima kasih Kiai Mat. Gus Fuad, dipersilakan. Untuk semua netizen, ini kita itu bersama-sama sedang menjaga bangsa dan negara, khususnya wabil khusus menjaga Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang itu nanti NKRI ada tidaknya itu tergantung kita seberapa menjaga Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika gitu. Dan untuk semua Mukibin dan Habib, ini satu bangsa itu dipengaruhi oleh elit-elit politiknya. Hari ini sol kebangsaan kita itu dipengaruhi oleh Presiden Prabowo, Presiden Megawati, dan Presiden Jokowi gitu. Kemudian juga masih ada tokoh-tokoh seperti Pak Mahfud MD. Gitu. Ini orang-orang yang membawakan soul kebangsaan, komitmen tanpa batas dalam rangka menjaga NKRI dengan tetap setia kepada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika khususnya. Nah, oleh karena itu, kepalsuan nasab dari para Habib ini kenapa kita semua begitu bersemangat untuk menyampaikan dan kita harus beristiqomah untuk bersemangat. Kita terus berkewajiban untuk menyadarkan saudara-saudara kita yang masih tertipu daya oleh para Habib, karena ini terkait dengan nasib anak cucu kita. Kalau NKRI bubar, ya sudahlah, habislah anak cucu kita. Oleh karena ini adalah jihad yang sesungguhnya, perjuangan yang sesungguhnya, dan jangan pernah kasih tempat sedikit pun kepada kelompok radikal atas nama agama. Yang mereka itu semua oknumnya, pelakunya, operatornya adalah dari kalangan para Habib. Sekali kita kasih angin sedikit saja kepada para kelompok radikalis, maka mereka akan merajalela tak terkendali. Jadi jangan takut, jangan ragu, sebarluaskan terus paham kebangsaan ini, beritakan kebenaran, katakan yang benar, meskipun itu pahit, karena ini adalah demi bangsa dan negara, dan apapun yang terjadi, selagi hati kita berkobar-kobar, soul kita, jiwa kita berkobar-kobar untuk menjaga bangsa ini, maka setiap detik rekening pahala kita terus-menerus ditambah oleh Tuhan semesta alam. Begitu. Baik. Kayaknya udah cukup. Oke. Baik, terima kasih Gus Fuad. Jadi sebelum saya akhiri, kesimpulannya adalah dari statement Menko bidang pangan kita itu adalah sebuah sinyalemen supaya masyarakat terus membahasnya serta pihak-pihak pemerintah yang terkait untuk mengambil alih dan mengurusnya secara sungguh-sungguh. Demikian dari saya. Terima kasih kepada Gus Fuad, terima kasih kepada Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani atas waktu dan pemaparannya malam ini. Terima kasih kepada audiens yang telah menyaksikan. Terima kasih juga kepada seluruh netizen yang telah berkontribusi di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Jumat ya?